Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arbitrase kelas D akan mempraktekkan tugas dari mediasi di luar pengadilan. Tapi sebelumnya itu perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fajar Nugraha dengan NIM 200.24291. Saya berperan sebagai pihak kedua. Perkenalkan, nama saya Gaya Denisa Novenika dengan NIM 200.24322 berperan sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Gus Lala Pradana dengan NIM 200.24220. Saya di sini sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Ferry Andriansyah dengan NIM 200.24206. Saya berperan sebagai kuasa hukum pihak pertama. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Paramita dengan NIM 200.24307 berperan sebagai pihak pertama. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Ya. Sebelum saya memulai mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gausul Alam Pradana SH. Saya di sini selaku mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Kusuma Paramita sebagai pihak pertama atau sebagai penjual. Perkenalkan, saya Ferry Andriansyah. Saya sebagai kuasa hukum dari pihak pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha. Saya di sini sebagai pihak kedua atau sebagai pihak pembeli. Baiklah, jika Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri dan mengikuti konsep mediasi ini, maka langsung saja saya akan membacakan agenda mediasi. Mediasi pertama, 13 Desember 2022, penyampaian tata tertib dan agenda mediasi. Mediasi kedua, 20 Desember 2022, penyampaian permintaan atau tuntutan oleh pihak satu dan pihak kedua. Mediasi ketiga, 27 Desember 2022, penyampaian proposal penawaran penyelesaian sengketa oleh mediator. Mediasi keempat, 3 Januari 2023, penyusunan draft perjanjian damai oleh mediator ditandatangani oleh pihak satu dan pihak kedua. Apakah Bapak Ibu telah sepakat mengenai agenda mediasi? Yes, sepakat. Baiklah, jika sudah sepakat, saya akan membacakan tatip mediasi pada mediasi yang akan kita laksanakan. Tata tertib mediasi. Hak dan kewajiban para pihak. Para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai terhadap sesama pihak. Para pihak berbicara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak merekam isi pembicaraan dalam proses mediasi. Para pihak dibantu oleh mediator sebagai fasilitator damai dan menghargai mediator sebagai penengah yang bertugas untuk mempresentasikan forum mediasi. Para pihak dalam melakukan mediasi harus menaati tata tertib yang telah dibuat oleh mediator. Kepastian hukum. Para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang berkembang dan disepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila dalam forum mediasi berujung pada kesepakatan damai, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian mediator harus membuat akta damai dan didaftarkan ke Badan Arbitrase Nasional. Apabila setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab yang terkandung dalam pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segala ketentuan yang disepakati bersama wajib dipatuhi juga secara bersama.
Saya harap Bapak Ibu sekalian menaati tata tertib yang telah disepakati tersebut. Baik. Ya, baik. Jika Bapak Ibu sudah sepakat, maka pertemuan pertama pada mediasi kali ini sudah dilaksanakan. Dan mediasi pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 yang akan dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Terima kasih. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai mediasi kedua, alangkah baiknya kita awali mediasi pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memulainya mediasi, kita telah sepakat untuk tata tertib proses mediasi. Saya harap Bapak dan Ibu dapat menaati tata tertib yang telah kita sepakati selama berlangsungnya mediasi. Baiklah, untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan proposal penawaran dari pihak pertama terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Fajar? Apakah setuju jika Ibu Intan memaparkan proposal penawaran terlebih dahulu? Baik, silakan. Baik, kuasa hukum saya akan membacakan proposal yang telah kami buat. Baik, saya akan membacakan proposal penawaran dari pihak pertama. Yogyakarta, 15 Desember 2022. Perihal penawaran pihak pertama pada yang terhormat mediator Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan hormat, saya Intan Kusuma Paramita, bertempat tinggal di Jalan Sadewa nomor 189, Kemutuk, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor KTP 3545029753376774. Dalam hal ini bertindak sebagai salah satu ahli waris almarhum Dr. Randus Edi Gunawan dan almarhum Siti Komariah selaku penjual. Selanjutnya yang disebut sebagai pihak pertama. Berdasarkan sebuah kasusuan prestasi yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Nugraha, sarjana kedokteran, bertempat tinggal di Jalan Pakel Baru nomor 15 Selatan, pemegang nomor KTP 3465575458734338, selaku pihak kedua atau pembeli, yang dalam hal ini tidak menempati kesepakatan saya. Adapun fakta-fakta terkait perjanjian jual beli yang disepakati pihak pertama dan pihak kedua terdahuluan sebagai berikut. Bahwa pada prinsipnya saya terbuka untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sepanjang pihak kedua atau disebut sebagai pembeli bersedia untuk menepati kesepakatan yang telah dibuat bersama untuk membayar sisa uang pada sengketa jual beli tanah. Bahwa pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dalam proses jual beli tanah selama jangka angsuran ketiga, yaitu dengan jumlah total 450 juta rupiah dari harga awal jual beli tanah seluas 1.800 meter persegi seharga 500.000 per meter dengan jumlah total 900 juta rupiah, sehingga menyebabkan kerugian terhadap pihak pertama. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk membayar kerugian yang dialami pihak pertama cukup sejumlah 450 juta rupiah dan denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan pihak kedua. Bahwa apabila pihak kedua bersedia melanjutkan transaksi jual ini, maka pihak kedua harus menyelesaikan kekurangan pembayaran ketiga sebesar 450 juta rupiah dengan jangka waktu 30 hari atau 1 bulan dari penawaran ini dibuat. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk membayar kerugian waktu yang dialami pihak pertama mulai tanggal 7 Juni 2022 hingga tanggal 15 November 2022 karena pihak kedua tidak membayarkan kewajiban atas pembelian tanah sesuai perjanjian. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk membayarkan denda keterlambatan yang dibayar dari tanggal 7 Juni 2022
sampai dengan 15 November 2022 dengan nominal per hari sejumlah Rp500.000. Sehingga total keseluruhan yakni Rp500.000 dikali 5 bulan atau 153 hari dengan total yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama adalah Rp76.500.000. Dengan disampaikan surat penawaran ini, maka saya pribadi mengatakan apa yang telah saya sampaikan di atas sesuai proposal penawaran ini. Yogyakarta, 15 Desember 2022, Intan Kusuma Paramita. Terima kasih, saya telah membacakan proposal penawaran dari pihak pertama. Kembali kepada mediator. Baik, jika seperti itu, saya juga ingin mendengarkan mengapa pihak kedua tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati. Baiklah, sebelum saya membacakan proposal penawaran dari pihak kedua, saya akan menyampaikan kenapa pihak kedua tidak dapat menepati kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dalam jual beli tanah. Yang pertama adalah pada 15 Juli, paman saya di PHK karena perusahaan rugi. Yang kedua, ada hal yang tidak dapat dihindari, yaitu pada Agustus paman saya meninggal dunia sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi untuk menyelesaikan pembayaran dari jual beli tanah. Jadi akan saya bacakan proposal penawaran dari pihak kedua. Kepada yang terhormat mediator Yogyakarta, 15 Desember 2022. Dengan hormat, saya Muhammad Fajar Nugraha bertempat tinggal di Jalan Pakel Baru nomor 15 Selatan dengan pemegang KTP 034653675458734438. Dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris almarhum Yayan Sugeng selaku pembeli. Selanjutnya yang disebut sebagai pihak kedua. Berdasarkan proposal penawaran yang diterbitkan oleh Intan Kusuma Paramita yang bertempat tinggal di Jalan Sadewa nomor 189 Kemutuk Bangotapan Bantul Yogyakarta, pemegang KTP no 3545502975337674 selaku pihak pertama atau penjual yang dalam hal ini mengajukan proposal penawaran. Maka terkait dengan hal tersebut, perkenankanlah pihak kedua mengajukan hal-hal penawaran atau jawaban sebagian berikut. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya akan menyampaikan dan menyelesaikan perkara ini dengan secara musyawarah dan kekeluargaan sesuai dengan tawaran dari pihak pertama atau disebut sebagai penjual. Bersedia mendengarkan dan menerima alasan pihak kedua. Yang kedua, pihak kedua akan memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran ketiga yang belum dibayarkan selama proses jual beli tanah, yaitu sejumlah Rp450 juta dari total kekurangan dari jumlah yang belum dibayarkan dari sejumlah Rp900 juta. Ketiga, pihak kedua meminta untuk meringankan beban biaya denda keterlambatan kerugian mengingat terjadi hal yang tidak dapat dihindari. Keempat, pihak kedua meminta kepada pihak pertama untuk menghilangkan atau tidak menghitung hari selama keterlambatan setelah paman saya meninggal dalam membayarkan angsuran ketiga setelah meninggalnya pihak kedua sebelumnya, yaitu terhitung setelah 25 Agustus 2022 sampai dengan 31 November 2022. Kelima, pihak kedua akan memenuhi dan membayar denda tersebut yang terhitung dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022 dengan nominal per hari sejumlah Rp500.000 sehingga total keseluruhan yakni Rp500.000 dikalikan 42 hari. Dengan itu total yang disanggupi adalah Rp471 juta dan akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama adalah 400.000 dari total kekurangan angsuran dan denda yang disanggupi. Dengan disampaikan surat penawaran ini, maka saya sendiri secara pribadi menyatakan apa yang telah saya sampaikan di atas sesuai proposal penawaran ini. Jakarta, 15 Desember 2022. Sekian proposal penawaran yang saya bacakan. Selanjutnya
Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari Bu Intan dan Bapak Fajar, maka saya akan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan permintaan agar saya dapat memberikan tawaran. Silakan pihak pertama untuk menyampaikan tawarannya. Bu Baida, silakan dicatat. Baik, saya tegaskan kembali Pak Moderator bahwasanya di sini pihak kedua melakukan manifestasi. Bahwasanya pihak kedua melanggar pembayaran atau tidak melakukan pembayaran ketiga sebesar 450 juta. Dan di sini dari kesepakatan pertama jual beli, bahwasanya dari kesepakatan dari pihak pertama dan pihak kedua ada kesepakatan jika pihak kedua mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda nominal 500.000 per hari. Jadi total keseluruhan denda yang harus dibayarkan oleh pihak kedua adalah 76.500.000 rupiah. Dan total angsuran dan denda pembayaran ketiga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua adalah 326.500 juta rupiah. Mungkin itu penawaran dari saya. Silakan saya kembalikan kepada mediator. Baik, silakan pihak kedua untuk menyampaikan permintaannya. Baik, saya akan membacakan permintaan dari pihak kedua, yaitu pihak kedua meminta untuk keringanan denda dari keterlambatan dalam membayar angsuran dalam jual beli tanah ini, dikarenakan terjadi hal yang tidak dapat dihindari, yaitu dikarenakan paman saya meninggal dunia, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditanggung beliau diwariskan kepada saya, dan saya menyatakan mampu untuk menanggung segala tanggung jawab paman saya sebelumnya. Yang kedua, saya meminta denda dihitung dari sebelum paman saya meninggal, yaitu terhitung setelah tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 31 November 2022. Sehingga total yang disanggupi dari pihak kedua adalah 471 juta rupiah. Berikut adalah proposal permintaan yang diminta dari pihak kedua. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh kedua belah pihak? Sudah cukup. Untuk pihak kedua bagaimana? Saya juga sudah cukup. Kalau memang dari kedua belah pihak tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin mediasi kedua ini saya cukupkan dahulu. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam mediasi ketiga yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Siang. Siang, Pak. Sebelum kita memulai mediasi, alangkah baiknya kita awali mediasi pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Sehat, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan mediasi penyelesaian sengketa atas perjanjian jual beli. Setelah saya mendengarkan duduk perkara dari kedua belah pihak pada pertemuan sebelumnya, bahwa dari masing-masing pihak tidak ada titik temu penyelesaian dalam perkara, maka saya sebagai mediator akan membahas lebih lanjut terkait penawaran penyelesaian atas sengketa tersebut. Saya akan menyampaikan penawaran dari saya sebagai mediator dalam perkara ini. Sekretaris mohon dicatat. Baik. Surat penawaran mediator. Dengan ini menyatakan bahwa pihak kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena belum melunasi pembelian jual beli tanah kepada pihak pertama sebesar 950 juta rupiah. Pihak pertama mengakui telah menerima
jumlah uang sebesar 450 juta dari pihak kedua, serta mengajukan penawaran terhadap mediator dengan ketentuan sebagai berikut. Pihak kedua untuk melunasi kekurangan atas pembelian tanah yang telah disepakati. Pihak kedua untuk menutup kerugian waktu dan denda yang saya alami. Pihak kedua dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan akan kekurangan pembayaran dari pihak pertama tersebut di atas, serta mengajukan penawaran kepada pihak pertama dan disaksikan oleh mediator dan sekretaris dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pihak kedua akan melunasi kekurangan atas pembelian tanah yang telah disepakati. Yang kedua, pihak kedua meminta untuk meringankan beban untuk biaya denda keterlambatan kerugian, mengingat apabila terjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dengan ini, pihak mediator selaku pihak ketiga menerima permintaan kedua belah pihak untuk memberikan jalan tengah atas pengajuan penawaran dari kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama sepakat kepada pihak kedua untuk meringankan beban biaya denda keterlambatan. Yang kedua, pihak kedua sepakat kepada pihak pertama untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah beserta denda keterlambatan. Kedua belah pihak bersepakat untuk upaya menyelesaikan permasalahan jual beli tanah diselesaikan oleh mediator dan meminta mediator memberikan kesimpulan atas dua penawaran dari kedua belah pihak, serta menerima bentuk konsekuensi yang telah diberikan mediator berdasarkan ketentuan syarat-syarat serta ketetapan dalam perjanjian ini yang diatur sebagai berikut. Pasal pertama, tujuan. Pihak pertama bersedia untuk melakukan musyawarah bersama pihak kedua untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, dan pihak kedua sepakat untuk menerima kesediaan pihak pertama. Serta kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa, kesalahpahaman atau permasalahan hukum antara pihak dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati para pihak. Pasal kedua, pernyataan dan jaminan. Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka tiap seluruh sengketa, kesalahpahaman, atau permasalahan hukum yang terjadi di antara pihak dinyatakan selesai. Para pihak juga menjamin terhadap sengketa dan proses penyelesaiannya tersebut di atas tidak akan saling melakukan tuntutan hukum, baik melakukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata di kemudian hari. Demikian surat penawaran mediator dibuat rangkap 2 bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Yogyakarta pada hari Minggu dan tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana disebutkan pada surat penawaran mediator ini. Itu penawaran yang saya sarankan atas sengketa tersebut. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sepakat atau ada tanggapan lain? Boleh disampaikan. Mohon maaf Pak, saya tidak menyetujui atas penawaran yang Bapak sampaikan. Saya sudah mengakui bahwanya almarhum dan saya sebagai ahli warisnya sudah melakukan investasi. Akan tetapi, untuk membayarkan denda sebagaimana Bapak jelaskan, saya tidak menyetujuinya. Akan membayarkan denda sebesar 76 juta rupiah. Apakah pihak pertama tidak memiliki rasa empati terhadap saya? Paman saya telah membayar angsuran bukan tanpa alasan, tetapi karena pada tanggal 15 Juli almarhum di PHK dari perusahaannya. Sebab dampak COVID-19 dan tepat bulan Agustus paman saya meninggal dunia. Serta menurut saya nominal yang disebutkan terlalu besar, saya merasa keberatan.
Saya juga memahami apa yang Bapak rasakan dan alami. Saya juga merasakan dampak COVID tahun ini. Saya juga merasakan dampak atas kerugian dari prestasi yang seharusnya Bapak jelaskan sebagaimana kewajiban dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Tetapi Bapak tidak ada itikat baik untuk melakukan pembicaraan terkait pelunasan angsuran yang ketiga. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Intan, bahwa di sini Bapak telah melakukan prestasi. Sehingga jual beli ini harus tetap dilanjutkan agar Bapak bisa bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami oleh Bu Intan. Tetapi sudah saya jelaskan pada pertemuan mediasi kedua bahwa saya tidak membayar karena ada alasan tertentu, bukan karena disengaja. Jadi saya juga mohon meminta keringanan kepada Ibu Intan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah benar-benar mempertimbangkan? Melihat apa yang saya tawarkan tadi bisa merupakan jalan tengah yang bisa dicapai. Saya yakin dan telah mempertimbangkan dengan matang, Pak, bahwa mengambil penawaran yang telah Bapak sampaikan. Saya juga tetap pada pendirian saya bahwa saya telah mempertimbangkan dan jelas tidak sepakat atas penawaran tersebut. Jika begitu, baiklah. Apabila dalam penawaran pertama tidak ada kesepakatan, maka saya akan kembali memberikan penawaran-penawaran kepada Bapak dan Ibu atas sengketawan prestasi jual beli tanah ini. Baik, mohon untuk disampaikan, Pak. Mohon untuk disampaikan, Pak. Untuk penawarannya bahwa jual beli ini tetap dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru, memuat pelunasan pembayaran sebesar 450 juta rupiah, beserta denda yang awalnya 153 hari disepakati menjadi 60 hari, sehingga beserta besar denda pihak kedua menjadi 30 juta rupiah yang akan dibayarkan dalam 3 bulan setelah akta perdamaian dibuat dengan rincian sebagai berikut. Pertama, angsuran ketiga harus dibayar pada jangka waktu 1 bulan Desember sebesar 450 juta. Pembayaran denda sebesar 500.000 dikali 60 sebesar 30 juta rupiah. Jadi jumlah yang wajib dibayarkan sebesar 480 juta rupiah. Apabila peran prestasi lagi, maka uang pembayaran hangus dan sertifikat dikembalikan pada Ibu Intan. Mohon maaf, Pak, saya merasa keberatan sebelumnya atas penawaran yang telah disampaikan oleh mediator. Karena menurut saya, nilai tanah itu tidak sepadan jika ditambah dengan denda yang diberikan oleh pihak pertama. Saya di sini juga merasa tidak setuju atas penawaran dari mediator. Sebaiknya Bapak di sini memberikan tawaran lagi yang mementingkan aspek kerugian yang diderita oleh Bu Intan, serta juga tidak memberatkan kepada Bapak Fajar. Baik, mungkin selanjutnya penawaran ini memperhatikan aspek kerugian yang diderita oleh pihak pertama dan juga mempertimbangkan aspek kesanggupan dari pihak kedua. Jual beli tetap dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru. Perjanjian baru memuat pelunasan pembayaran sebesar 450 juta rupiah beserta denda yang tadinya 60 hari disepakati menjadi 42 hari, sehingga besar denda yang harus dibayar pihak kedua menjadi 21 juta rupiah yang akan dibayar dalam 3 bulan setelah akta perdamaian dibuat dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, angsuran ketiga harus dibayar pada jangka waktu 1 bulan Desember sebesar 450 juta. Yang kedua, pembayaran denda sebesar 500.000 dikali 42 sebesar 21 juta rupiah. Jadi jumlah yang wajib dibayar sebesar 471 juta rupiah. Dari pembayaran yang disebutkan dalam rincian di atas, bagaimana pihak pertama dan pihak kedua? Saya setuju dengan penawaran yang diberikan dan tidak memberatkan saya dan pihak keluarga saya. Saya juga setuju dari penawaran yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Karena dari masing-masing pihak sudah menyepakati penawaran yang telah saya berikan, dan saran dari kuasa hukum Bu Intan juga diterima oleh Bapak Fajar, maka selanjutnya akan dibuatkan akta perdamaian. Untuk akta perdamaian akan saya sampaikan di pertemuan mediasi berikutnya. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Siang. Sebelum kita memulai mediasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu. Setelah pertemuan lalu, kita menemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa Wan Prestasi atas jual beli tanah. Maka, pada pertemuan kali ini akan menyampaikan akta perdamaian. Mohon sekretaris untuk membacakan akta perdamaiannya. Baik, setelah adanya kesepakatan, maka saya akan membacakan akta perdamaian. Pada hari ini, Selasa tanggal 3 Januari 2023, dihadapkan mediator bersertifikat Tuan Gausul Alam Pradana di Kota Yogyakarta, telah dibuat kesepakatan perdamaian oleh dan antara pertama, pihak pertama Intan Kusuma Paramita beralamat Jalan Saidawa nomor 189, Kemutuk, Banguntapan, Bantul, DIY Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua Muhammad Fajanugraha, Sarjana Kedokteran, Jalan Pakel Baru, nomor 15, Selatan, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Terlebih dahulu, para pihak menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa di antara para pihak telah terjadi sengketa dan atau kesalahpahaman permasalahan hukum tentang jual beli tanah milik pihak pertama yang terletak di Kota Yogyakarta. Secara nyata, sudah dalam keadaan Wan Prestasi tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, sebagaimana dalam perjanjian disebutkan, bahwa para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa, kesalahpahaman, serta permasalahan hukum yang timbul di antara para pihak dengan tuntas dan sempurna yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini. Dengan tetap tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak maupun kewenangan yang dimiliki oleh para pihak dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal pertama, tujuan. Pihak pertama bersedia untuk melakukan musyawarah bersama pihak kedua untuk menyelesaikan sengketa tanah-tanah tersebut, dan pihak kedua sepakat untuk menerima ketersediaan pihak pertama serta kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa kesalahpahaman dan atau permasalahan hukum antara para pihak dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati para pihak. Pasal 2, bentuk kesepakatannya. Yang pertama, para pihak menyadari bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul agar jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut. Dan para pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan win-win solution sehingga tidak ada di antara para pihak yang merasa benar ataupun salah, menang ataupun kalah. Yang kedua, pihak pertama sepakat untuk mengurangi jumlah keterlambatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pihak pertama dengan ini menerima dengan baik pemberian uang tersebut dari pihak kedua dan merelakan tanah yang menjadi objek sengketa menjadi milik pihak kedua. Para pihak mempersilahkan mediator yang memberikan jalan kompromi atas penawaran dan sebagai kesimpulan penawaran kedua belah pihak. Yang ketiga, pasal ketiga, pernyataan dan jaminan. Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilakukannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman, dan atau permasalahan hukum yang terjadi di antara para pihak dinyatakan selesai. Para pihak juga menjamin terhadap sengketa dan proses penyelesaiannya tersebut di atas tidak akan saling melakukan tuntutan hukum, baik melakukan tuntutan pidana ataupun gugatan perdata di kemudian hari. Demikian, kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2, bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Yogyakarta pada Selasa 3 Januari 2023 sebagaimana disebutkan pada kesepakatan perdamaian ini. Setelah penyampaian akta perdamaian tersebut dapat dipahami
atau masih ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan untuk kedua belah pihak. Mungkin dari pihak pertama cukup dan cukup jelas. Saya kembali kepada mediator. Bagaimana dari Bapak Fajar? Sudah sangat jelas, Pak. Baiklah, karena dari Bapak dan Ibu sekalian jelas, maka selanjutnya itu penandatanganan akta perdamaian. Silakan untuk Bapak Fajar dan Ibu Intan untuk menandatanganinya. Ibu Intan tanda tangan di sebelah sini. Selanjutnya Bapak Fajar di sebelah sini. Baik, setelah akta perdamaian sudah ditandatangani, maka mediasi ini juga sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan dan Bapak Fajar yang sudah mempercayai saya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wan prestasi atas jual beli tanah. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Intan juga mengucapkan terima kasih sudah dibantu dan menemukan titik tengah dengan bermusyawarah dalam atas sengketa ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.